masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam satu cerita dalam kitab Fadailul A'mal, Abu Bakar As-Siddiq dan juga sahabatnya Umar bin Khattab keluar rumah karena udara yang begitu menyengatnya, begitu panasnya. Maka berkumpullah dan bertemulah di masjid saat itu. Umar pun bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, gerangan apa engkau keluar rumah? Saya keluar rumah karena begitu panasnya, dan saya lapar, dan saya ingin mencari daripada makan untuk menjaga stamina untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Umar pun sama menjawab bahwasanya saya pun sama lapar. Dikala pembicaraan sedang berlangsung, maka datanglah Rasulullah SAW, dan Rasul pun bertanya kepada kedua sahabatnya, gerangan apa yang menjadikan engkau berkumpul berdua dan bicarakan tentang apa? Ya Rasulullah, aku keluar karena aku merasa perut aku lapar dan ingin cari makan dalam rangka untuk bisa memberikan kontribusi satu nilai ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar lebih baik lagi. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Rasul pun akhirnya berkata, saya pun sama, saya keluar juga lapar. Bagaimana kalau kita pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari? Mungkin di sana ada makanan yang dapat kita makan. Akhirnya bertiga inilah datang ke rumah Ayyub Al-Ansari, yang kemudian diterima dengan baik, dan Rasul dengan sahabatnya bahwasanya dia ingin makan di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, yang kemudian Abu Ayyub pun menyiapkan daripada kurma dengan 3 rasa, dengan 3 warna. Yang satu berwarna hijau, yang satu berwarna merah, yang satu berwarna kecoklatan. Maka disantaplah oleh Rasulullah dan kedua sahabat itu. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Rasul pun bertanya, wahai Abu Ayyub, kenapa engkau beli kurma 3 warna ini? Ya Rasulullah, saya enggak tahu yang mana yang kau suka, dan 2 sahabat ini yang suka yang mana. Akhirnya kata Rasulullah, katakan, inilah makanan yang kita makan hari ini, yang nanti di akhirat akan kita tanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu nikmat yang Allah berikan walaupun hanya sebutir kurma. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Suatu saat Umar bin Khattab pun kedatangan seseorang, dan seseorang ini ternyata memiliki daripada fisik buta, tuli dan bisu. Maka sahabat yang mengantar ini pun ditanya oleh Umar bin Khattab, wahai sahabatku, orang ini di akhirat nanti bagaimana? Sahabat yang ditanya pun menjawab, tidak tahu wahai Umar bin Khattab. Orang ini bisa melaksanakan daripada buang hajatnya, walaupun dia buta, dia tuli, dia bisu. Akan Allah minta pertanggungjawaban di akhirat nanti dengan lancarnya dia buang air besar. Ini suatu tanda bahwasanya sekecil nikmat yang Allah berikan kepada kita, pasti kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita lancar buang air dan lain sebagainya. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im."
Kemudian Allah akan benar-benar bertanya atas semua nikmat yang Allah berikan kepada mereka di hari kiamat nanti, sekecil apapun. Sehingga orang-orang yang diberikan daripada rizkinya yang begitu banyaknya, begitu besarnya, jabatan yang begitu tingginya yang Allah berikan kepada mereka, pasti mereka akan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya harta terbagi kepada 3 bagian. Innamalahu min malihi salasu. Bahwasanya harta terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, ma'akala fa'atna. Apa yang dia makan akan habis. Sehingga yang kita gunakan dalam kehidupan kita untuk makan, yang bukan karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya memenuhi daripada rasa lapar kita, dan tidak menjadi ibadah di hadapan Allah kalau kita niatkan bukan karena untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekecil pun nikmat yang Allah berikan, kita niatkan dalam rangka untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, pasti nikmat ini akan bermuara pada suatu nilai pahala yang Allah berikan kepada kita semua. Apa yang kita makan akan habis, namun kita niatkan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah maka ini akan mendapatkan suatu ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, aula bisa fa'abla. Dan yang kita pakai dalam kehidupan kita, sesuatu yang kita pakai akan usang dan akan rusak itu, dan tidak akan berguna lagi kelak kita akan pakai itu. Dan yang ketiga, aw'ata fa'abtan. Dan yang kita sodakohkan itulah yang akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan di dunia ini tidak begitu lama. Jibril alaihissalam memberikan nasihat kepada Rasulullah, isma' syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Rasulullah, silakan engkau hidup semau engkau hidup di dunia ini. Fa innaka mayyitun, suatu saat engkau akan jadi jenazah, engkau akan jadi mayat, dan engkau meninggal dunia. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Silakan engkau berbuat apa dalam kehidupan ini, berbuat curang dan lain sebagainya, menzolimi daripada manusia, maka perbuatan ini akan kita tanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahbit man syi'ta fa innaka mufarriqah. Silakan kau mencintai kehidupan di dunia ini, cinta kita kepada apapun, silakan secinta-cintanya engkau di dunia ini. Fa innaka mufarriqah, pasti engkau akan berpisah dengan yang engkau cinta. Kalau cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan ganjaran pahala kepada kita semua karena cintanya, mahabbah kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang akan memberikan suatu manfaat yang besar untuk negeri akhirat kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah banyak contoh yang kita lihat, yang orang-orang diberikan nikmat begitu banyaknya namun tidak bersyukur kepada Allah. Kita lihat Qarun laknatullah yang diberikan begitu istimewanya, banyaknya harta, tapi hartanya tidak membantu di dalam kehidupan akhiratnya. Sa'labah bin Hatib yang hidup pada zaman Rasulullah, yang tadinya tidak kaya, orang yang miskin, kemudian minta doa kepada Rasul 1-2 kali, kemudian 3 kali ditolak, yang keempatnya kemudian diterima oleh Rasul dan didoakan oleh Rasul. Kemudian diberikan sepasang daripada kambing betina dan jantan yang saat itu kemudian dia piara. Maka beda dengan daripada kambing-kambing lainnya, sekali beranak begitu banyaknya. Akhirnya yang tadinya selalu berjamaah dengan Rasul
sudah tidak lagi bisa berjamaah dengan Rasul. Kenapa? Sibuk dia dengan kambing-kambingnya yang dia pelihara. Maka saat itulah Rasul memberikan instruksi pada sahabatnya untuk meminta zakat daripada kambing 40 ekor kambing, zakatnya 1 ekor kambing. Namun ini ditolak oleh Sa'labah bin Hakim, bahwasanya ini milik saya, bersusah payah saya mencari rizki, memelihara dan lain sebagainya. Akhir daripada kekhalifahan daripada Umar bin Khattab, tetap tidak diterima amal ibadah. Kenapa demikian? Karena sudah 3 kali sahabat datang namun tidak dihiraukan harta yang harus dikeluarkan, namun menjadi bumerang buat dirinya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, oleh sebab itulah mari kita pandai-pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur atas nikmat Allah, tidak kita lihat banyaknya itu nikmat, tapi itulah anugerah yang Allah berikan kepada kita. La azidannakum, sungguh aku akan tambah nikmat bagi mereka yang bersyukur. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mereka yang ingkar atas nikmat Allah, tidak mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan mereka menjalankan daripada ibadah salat 5 waktunya, maka azab Allah sangat pedih. Terkadang di dunia Allah sudah berikan azab, bahkan nanti di akhirat Allah berikan azab lagi kepada mereka. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.